Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman yang saya hormati. Dalam dunia organisasi dan perusahaan modern, istilah manajemen kinerja tentu bukan sesuatu yang asing lagi. Tapi, tahukah kita bahwa manajemen kinerja lebih dari sekedar sistem penilaian tahunan? Nah, hari ini saya akan membahas tentang apa itu manajemen kinerja, konsep dasarnya, dan kenapa ini sangat penting. Nah, manajemen kinerja adalah proses sistematis dan berkelanjutan yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas individu, tim, dan organisasi secara keseluruhan dalam mencapai tujuan strategisnya. Dalam praktiknya, manajemen kinerja tidak boleh dipaksakan, melainkan menjadi bagian dari budaya organisasi dan kegiatan sehari-hari manajer serta karyawan. Kemudian, secara etimologis, kata kinerja berasal dari bahasa Inggris performance yang bisa berarti pertunjukan, hasil, atau prestasi. Sementara itu, manajemen berarti proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Maka dari itu, manajemen kinerja mencakup proses perencanaan target kerja, pemantauan hasil, pemberian umpan balik, serta pengembangan kompetensi. Selanjutnya, menurut Armstrong, tahun 2000, manajemen kinerja bertujuan menciptakan lingkungan di mana individu dan tim dapat mencapai performa terbaik mereka. Ini juga melibatkan kesepakatan antara manajer dan karyawan mengenai ekspektasi, tujuan, dan rencana pengembangan jangka panjang. Lanjut ke bagian 2, kita akan membahas prinsip-prinsip dasar manajemen kinerja serta manfaatnya bagi berbagai pihak dalam organisasi. Prinsip utama manajemen kinerja antara lain ada 5. Yang pertama ada strategis, yang kedua ada holistik, yang ketiga ada terintegrasi, yang keempat adalah perumusan tujuan, dan yang terakhir adalah umpan balik. Yang pertama adalah strategis. Proses ini harus sejalan dengan visi, misi, dan strategi jangka panjang organisasi. Yang kedua adalah holistik. Holistik ini melibatkan seluruh aspek manajerial mulai dari penetapan tujuan, pelaksanaan, hingga evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Yang ketiga adalah terintegrasi, menyatukan antara input, proses, dan output sebagai sebuah sistem yang saling terkait. Yang keempat adalah perumusan tujuan. Perumusan tujuan ini harus jelas, terukur, dan diturunkan dari tujuan organisasi hingga ke level individu. Dan yang terakhir adalah umpan balik. Umpan balik ini dilakukan secara berkala dan bersifat konstruktif. Nah, selanjutnya apa saja sih manfaat manajemen kinerja? Manfaat manajemen kinerja adalah 3. Yang pertama bagi perusahaan, yang kedua adalah bagi manajer, dan yang terakhir ada bagi individu atau karyawan. Yang pertama adalah bagi perusahaan, menyelaraskan tujuan organisasi dengan kerja tim dan juga individu, mendorong perubahan budaya kerja ke arah yang lebih produktif, dan juga meningkatkan daya saing organisasi secara keseluruhan. Yang kedua adalah bagi manajer, membantu memantau dan meningkatkan kualitas kinerja bawahan, menjadi dasar untuk memberikan penghargaan atau perbaikan, dan menyediakan kerangka kerja objektif dalam proses evaluasi. Yang terakhir adalah bagi individu atau karyawan, memperjelas ekspektasi dan juga peran, memberikan kesempatan pengembangan diri, dan juga meningkatkan motivasi dan keterlibatan kerja. Dengan kata lain, manajemen kinerja bukan hanya soal mengejar target, tetapi tentang bagaimana seluruh elemen dalam organisasi berkembang bersama untuk mencapai keunggulan. Selanjutnya, kita masuk ke faktor-faktor yang memengaruhi manajemen kinerja dan bagaimana prosesnya berlangsung dalam organisasi. Ada 5 faktor utama yang memengaruhi keberhasilan kinerja, yaitu faktor individu, di mana kompetensi, motivasi, dan keyakinan diri seseorang sangat memengaruhi performa kerja. Yang kedua ada faktor kepemimpinan. Gaya kepemimpinan manajer memainkan peran penting. Kepemimpinan yang sportif akan menciptakan lingkungan kerja yang produktif. Yang ketiga ada faktor tim kerja. Kolaborasi tim yang baik dapat mendongkrak produktivitas dan efisiensi. Yang keempat ada faktor sistem organisasi. Sistem pendukung yang baik, mulai dari SOP, struktur, hingga teknologi sangat krusial. Yang kelima ada faktor eksternal atau situasional, seperti kondisi ekonomi, teknologi, regulasi pemerintah, dan bahkan budaya kerja. Sekarang, mari kita lihat proses manajemen kinerja itu sendiri yang terdiri dari masukan.
atau input. Sumber daya manusia yang berkualitas, kompeten, dan memiliki motivasi tinggi. Yang kedua ada proses. Dimulai dari perencanaan kerja, penetapan sasaran, pelaksanaan tugas, hingga monitoring. Yang ketiga ada keluaran atau output. Hasil kerja karyawan yang diukur terhadap target yang telah ditetapkan. Yang keempat ada manfaat. Jika proses berjalan baik, organisasi akan mendapatkan peningkatan efisien dan efektivitas. Dan yang terakhir ada umpan balik atau feedback. Ini sangat penting untuk perbaikan, berkelanjutan, dan pengambilan keputusan di masa mendatang. Baik, dengan memahami faktor dan proses ini, kita bisa lebih objektif dalam menilai kinerja dan mengetahui di mana watak kekuatan serta kelemahan organisasi itu sendiri. Baik, pada bagian kali ini saya akan menjelaskan teori dan model-model manajemen kinerja serta menjelaskan hal penting dari pembahasan data. Teori-teori utama manajemen kinerja yaitu ada 3. Yang pertama ada goal setting teori, yang kedua ada control teori, yang ketiga ada social cognitive teori. Yang pertama ada goal setting teori, yaitu tujuan manajemen dan menantang sehingga dapat meningkatkan kinerja asal hal ini disepakati oleh karyawan. Yang kedua ada control teori, yaitu menekankan pentingnya umpan balik dalam proses kerja sebagai metode. Yang ketiga ada social cognitive teori, yaitu kinerja karyawan sangat dipengaruhi oleh self-efficiency, yaitu keyakinan diri akan kemampuan menyelesaikan tugas. Model-model manajemen kinerja yang populer yaitu ada model Deming, yaitu menekankan 4 tahap, yaitu plan, monitor, development, dan reward. Balance scorecard yaitu mencakup 4 perspektif, yaitu keuangan, pelanggan, proses internal, dan pembelajaran. Yang kedua ada model Costello, yaitu siklus berkelanjutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi dan pengembangan. Yang ketiga ada model Torrington, yaitu fokus pada pembelajaran berkelanjutan dan pengembangan keterampilan karyawan. Yang keempat ada model Malcolm-Belfast, yaitu digunakan sebagai standar penilaian kinerja organisasi berdasarkan 7 kategori mutu. Jadi, kesimpulannya, manajemen kinerja adalah alat strategi dan budaya kerja yang penting dalam organisasi. Bukan hanya untuk menilai kinerja, tetapi untuk mendorong peningkatan dan pengembangan berkelanjutan. Dengan pemahaman yang baik tentang prinsip, teori, dan model manajemen kinerja, kita bisa menciptakan sistem kerja yang lebih adil, efektif, dan bermakna. Bukan hanya bagi organisasi, tapi juga bagi individu yang bekerja di dalamnya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.